Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita buka kuliah kita kali ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara sekalian, kita masih pada topik tentang pertumbuhan al-qiraat dan perkembangannya dari masa ke masa. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ada 16 fase, 16 marhalah sampai qiraat menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan 5 marhalah dan kita akan masuk ke marhalah yang ke-6, di mana pada marhalah yang ke-6 ini yang dilalui oleh qiraat terjadi perkembangan di mana qiraah merupakan sebuah proses berguru, proses belajar kepada para ahli Al-Quran, seperti belajar kepada sahabat-sahabat tertentu sebagaimana yang disebut pada pertemuan yang lalu. Dalam catatan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, kita dapat temukan keterangan ini secara jelas, di mana di sana disebutkan bahwa Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Sa'ib, Abdullah bin Ayyash, Abu Aliyah Ar-Rayahi, kesemuanya belajar Al-Quran kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Mughirah Ibnu Abi Syihab Al-Makhzumi belajar kepada Sayyidina Utsman. Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai mengambil qiraah kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Alqamah bin Qais mengambil qiraah, mengambil Al-Quran juga dari Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil Al-Quran dari sahabat Utsman, sahabat Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Ini gambaran bahwa pada masa ini, pada marhalah ini, para sahabat, para tabi'in mengambil dan belajar Al-Quran kepada para tokoh Al-Quran, tokoh penghafal Al-Quran. Pada masa ini, di antara kota yang terkenal sebagai pusat kajian Al-Quran setelah Madinah Al-Munawwarah adalah Kufah. Ada ungkapan bahwa sejak masa-masa awal itu daerah Kufah merupakan daerah yang disibukkan dengan Al-Quran, baik dengan membaca Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tafsir Al-Quran, sampai sahabat Umar bin Khattab memberikan ilustrasi kota Kufah pada saat itu, di mana di setiap sudut kota Kufah itu berkumandang, bergemuruh suara bacaan-bacaan Al-Quran seperti suara-suara An-Nahl, suara tawon,
gemrenggeng. Pertama kali sahabat yang berkecimpung mengajarkan Al-Quran di sana adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud ini diutus oleh sahabat Umar, sebagaimana nanti insya Allah akan kita sampaikan, untuk mengajarkan Al-Quran kepada ahli Kufah. Periode ini periode ke-6 di mana orang menuju pada tokoh tertentu ahli Quran untuk belajar itu berada di kisaran separuh abad pertama Hijriah, dan sahabat yang terakhir wafat dari para pengajar Al-Quran itu adalah sahabat Zaid bin Thabit, di mana wafatnya pada tahun 45 Hijriah. Baik saudara sekalian, itu periode atau marhalah yang ke-6. Kemudian periode atau marhalah yang ke-7 itu merupakan periode di mana situasi setelah terjadi kemapanan tentang bacaan Al-Quran, di mana itu diajarkan, dipelajari di berbagai tempat oleh para hafazatul Quran, sebagaimana yang kita sampaikan tadi di fase atau marhalah ke-6. Kemudian menuju kepada qiraat yang berdiri sendiri, yang dinisbatkan kepada tokoh tertentu. Ini bisa kita lihat buktinya seperti dalam kitab Al-Qiraat yang ditulis oleh Imam Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam, di mana dari beliau ada informasi orang-orang, tokoh-tokoh yang mengambil wajah-wajah qiraat dari sahabat. Misalnya Salim Maula Abi Hudzaifah, sahabat Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Utsman, Hudzaifah, Talha, Ali, Sa'ad, dan seterusnya. Ini adalah para guru Al-Quran yang diambil riwayatnya oleh generasi-generasi yang setelahnya. Kemudian ini dari kelompok sahabat Muhajirin. Sedangkan yang dari Ansor ada Ubay bin Ka'ab, ada Abu Darda, ada Mu'adz bin Jabal, ada Zaid bin Thabit, ada Abu Zaid, ada Anas bin Malik. Ini semua membawa bacaan riwayat Al-Quran sesuai dengan yang diterima oleh beliau-beliau dari Rasulullah SAW, yang itu bisa terjadi antara satu dengan yang lain, itu perbedaan dalam qiraatnya. Nah, ini sudah mulai menuju kepada perbedaan-perbedaan qiraat dan sandarannya kepada tokoh tertentu. Ini di marhalah yang ke-7. Kemudian marhalah yang ke-8 itu sebuah masa yang dilalui oleh Al-Quran dalam bentuk kebijakan Khalifah Utsman bin Affan untuk menunjuk sahabat tertentu yang itu ahli Quran, yang itu mempunyai keahlian dalam Al-Quran. Sahabat tertentu tersebut ditunjuk untuk mengajarkan Al-Quran
di kota-kota tertentu membersamai mushaf yang ditulis atas kebijakan Khalifah Utsman. Jadi mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, oleh panitia yang ditunjuk oleh Sayyidina Utsman itu dikirim ke kota-kota, dan bersamaan dengan mushaf itu diutus juga sahabat untuk membersamai mushaf itu dan mengajarkan Al-Quran di masyarakat yang dituju berdasarkan mushaf yang dikirim itu. Yang dikirim oleh sahabat Utsman itu Abdullah bin Sa'ib al-Makhzumi, dikirim oleh Sayyidina Utsman ke Mekah. Abu Abdurrahman As-Sulami dikirim ke Kufah. Di sana beliau lama sekali duduk di Kufah, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat Kufah semenjak masa Sayyidina Utsman sampai pada masa Al-Hajjaj, sekitar 70 tahun beliau duduk di Kufah mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat Kufah. Yang perlu dicatat itu bahwa sebelum Abu Abdurrahman As-Sulami di Kufah sudah ada hadir ke sana sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kala itu diutus oleh sahabat Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran di Kufah sekaligus menjadi wazir. Dan di sana banyak murid Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang diistilahkan atau digelari para murid itu Surujul Kufah, lampu-lampu gemerlap di kota Kufah. Mereka itu belajar kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia, pada masyarakat, dan mereka itu mengaji, menyantri kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan menyebarkan apa yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebelum Abu Abdurrahman As-Sulami yang menjadi utusan Sayyidina Utsman itu sudah ada di sana sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang ini nanti kita akan tahu kemudian ke depannya pilihan-pilihan bacaan. Kemudian yang ketiga, Amir bin Abdul Qais itu diutus oleh Sayyidina Utsman ke Basrah. Kemudian Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi diutus ke Syam. Zaid bin Thabit diutus ke Madinah. Ini semua peristiwa ini terjadi pada tahun 25 Hijriah. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari. Apa yang menjadi ukuran Sayyidina Utsman memilih para tokoh sahabat ini untuk dikirim membersamai mushaf yang beliau kirimkan? Ukurannya adalah apa yang biasa dibaca oleh para utusan itu sesuai dengan mushaf yang dikirim ke kota tersebut. Apa yang biasa dipakai untuk membaca beliau-beliau sesuai dengan mushaf yang dikirim ke kota tersebut. Kita tahu bahwa kebijakan Sayyidina Utsman dalam menulis mushaf itu mushaf yang ditulis itu satu dan yang lain bisa tidak sama. Ketidaksamaan itu mengacu pada perbedaan
qiraat yang ada dan berkembang di daerah-daerah tertentu. Itu disesuaikan. Misalnya kita tahu yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una itu ditulis tanpa alif untuk bisa memberikan kesempatan para pembaca untuk membaca wajah yang ada dan dimungkinkan, yaitu wa ma yakhda'una, dan ada yang membaca wa ma yukhadi'una. Begitu juga tentang penulisan mushaf Al-Quran yang berkait dengan ya zaidah. Al-Mahdawi mengatakan wa innama aqarra Utsmanu wa man ijtama'a ala ra'yihi min salafil ummah hadzal ikhtilafin naskhi allati iktatabat wa bu'itsat ilal amsyar li'ilmihim anna dzalika bin jumlati ma unzila alaihi al-Qur'an fa aqarra liyaqra'ahu kullu qaumin ala riwayatihi. Mengapa Al-Qur'an mushaf Utsmani itu ditulis bisa berbeda-beda? Itu merupakan pengakuan Sayyidina Utsman dan juga para sahabat yang lain akan adanya riwayat yang berbeda dalam turunnya Al-Quran. Nah, perbedaan riwayat itu, misalnya wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'una, itu diabadikan oleh Sayyidina Utsman dalam mushaf-mushaf yang dikirim di berbagai tempat itu. Wa min huna kanat qira'atu kulli ahli qatrin tabi'ah li rasmi mushafihim. Dari sini maka semua warga sebuah kawasan itu bacaannya mengikuti tulisan mushafnya. Karena memang mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Utsman itu sudah satu mengacu pada berbilangnya riwayat, yang kedua mengacu pada kota yang Al-Quran itu akan dikirim ke tempat itu. Dari sini mulai fase ini maka Sayyidina Utsman mengakui perbedaan yang ada dan merangkumnya menjadi sesuatu yang menjadi alternatif bacaan. Kita tahu bahwa latar belakang Sayyidina Utsman menulis mushaf Utsmani atau mushaf Al-Imam adalah karena pertengkaran umat Islam tentang bacaan Al-Quran antara yang berada di Syam, ada yang di Basrah, itu berbeda satu dengan yang lain karena perbedaan guru yang mengajar, karena masing-masing mendapatkan cara baca yang bisa berbeda dengan yang lainnya, dan perbedaan ini tidak diketahui oleh yang lain sehingga merasa yang dia baca itu benar, sebenarnya yang dibaca oleh orang lain itu salah. Dari situ kemudian muncul permasalahan di lapangan, dan oleh Sayyidina Utsman kemudian permasalahan itu diurai dalam bentuk menulis mushaf berdasarkan pada riwayat yang ada dan mengakui perbedaan bacaan dengan syarat ada riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kemudian umat Islam menjadi bersatu dalam perbedaan, yaitu bersatu saling mengakui wajah-wajah qiraat yang ada berdasarkan pada riwayat yang ada, dan tidak lagi dipertentangkan antara satu dengan yang lain. Pada saat ini juga
mulai muncul pembedaan antara qiraat yang mu'tabarah dan qiraat yang ahad dan syadz, dan kemudian muncullah syarat bahwa qiraah sahihah itu adalah qiraah yang cocok dengan rasm. Qiraah yang sahihah, qiraah yang mu'tabarah itu adalah qiraah yang cocok dengan rasm mushaf Utsmani. Ini dari sini dimulai. Karena dengan adanya rasm Utsmani ini, maka bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan mushaf itu tidak diterima, dan itu menjadi qiraah yang ahad, qiraah yang syadz. Jadi ada perbedaan tujuan jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan pengumpulan pada masa Utsman, di mana pada masa Abu Bakar itu sudah dikumpulkan Al-Quran itu untuk agar tidak tercecer atau tidak tercampur dengan ahadits. Karena pada masa itu masih baru dan banyak yang sahabat wafat. Kemudian jika tidak dikumpulkan itu dikhawatirkan tercecer. Tapi pada masa Utsman itu tidak itu tujuannya, tapi tujuannya adalah mengatasi perselisihan yang mungkin terjadi karena perbedaan bacaan antara satu dengan yang lain karena berbedanya guru masing-masing. Itu perbedaan yang terjadi antara pengumpulan mushaf, pengumpulan Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar dengan pengumpulan Al-Quran pada Sayyidina Utsman. Kemudian kita masuk ke marhalah yang ke-10. Marhalah ke-10 ini ditandai dengan adanya kelompok-kelompok orang di berbagai kota yang dikirimi oleh Sayyidina Utsman, mushaf Utsmani. Adanya orang-orang yang fokus membaca Al-Quran berdasarkan pada mushaf yang dikirim Sayyidina Utsman dan diajarkan oleh para sahabat yang membersamai mushaf tersebut. Ini ciri khas pada fase ke-10. Munculnya ke-9. Munculnya orang-orang yang membaca Al-Quran berdasarkan pada mushaf yang dikirim oleh Sayyidina Utsman dan diajarkan oleh sahabat yang membersamai membersamai mushaf yang dikirim tersebut. Dalam catatan ada di Madinah itu para tokoh yang fokus pada mengkaji, menyebarkan, membaca Al-Quran berdasarkan mushaf yang dikirim oleh Sayyidina Utsman itu, misalnya di Madinah itu Mu'adz ibn al-Harith, Sa'id ibn al-Musayyib, Urwah bin Zubair, Umar ibn Abdul Aziz, Atha bin Yasar, Salim bin Abdullah bin Umar, Sulaiman bin Yasar, Muslim bin Jundub, Abdurrahman bin Hurmuz, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, dan Zaid bin Aslam. Di Makkah ada Ubaid bin Umairat, ada Mujahid bin Jabr, ada Tawus bin Kisan, ada Imam Atha bin Abi Rabah, ada Abdullah bin ibnu Abi Mulaikah, ada Ikrimah,
maula Ibnu Abbas. Di Kufah ada Amr ibn Syarahbil, ada Alqamah bin Qais, ada Masruq bin Ajda', Ubaid bin Umar As-Silmani, Abu Abdurrahman Abdullah bin Hubayb As-Sulami, Aswad bin Yazid An-Nakhai, Amr bin Maimun, Ubaid bin Nadlah, Zir ibn Hubaysh, Ar-Rabi' bin Khaytham, Sa'id bin Jubair, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Amir bin Syurahbil, Al-Harith bin Qais, Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir. Kemudian di Basrah ada Amir bin Abd Qais, ada Abu Aliyah, ada Yahya bin Ya'mur, ada Nasr bin Asim, ada Abu Raja' At-Taridi, ada Al-Hasan Al-Basri, ada Muhammad bin Sirin, ada Qatadah bin Da'amah, ada Mu'adz bin Mu'adz Al-Ambari, ada Jabir ibnu Zaid Al-Azdi. Di Syam ada Al-Mughirah bin Abi Shihab, ada Khalifah bin Sa'ad sahib Abi Darda. Ada itulah beberapa tokoh di berbagai kota yang kesana Sayyidina Utsman mengirim mushaf. Tokoh-tokoh yang kemudian fokus pada mengkaji, mengaji, mengajarkan Al-Quran berbasis pada mushaf yang dikirim oleh Sayyidina Utsman. Ini ada di fase ke-9. Kemudian fase yang 10, fase yang ke-10. Ini adalah fase sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Jazari. Wa ba'da ulaika alladziina taqaddama dzikruhum fil a'la tajarrada qaumun lil qiraa'ati wal akhdhi wa'tanau bi dhabtil qiraa'ati atamma inayatin hatta sharu fi dzalika a'immatan yuqtada bihim. Setelah periode sebagaimana disebut di atas, kemudian muncul generasi di mana mereka itu secara serius mengamati, memperhatikan, mempraktekkan bacaan-bacaan yang dikuasai dengan penuh perhatian, penuh kehati-hatian, sehingga mereka itu menjadi tokoh-tokoh Al-Quran yang diikuti bacaannya, didatangi untuk diambil ilmunya, didatangi untuk para umat belajar kepadanya, di mana mereka itu terkenal sebagai tokoh yang fokus pada pengajaran Al-Quran, sehingga masyarakat itu sepakat menerima apa yang menjadi pelajaran dari beliau-beliau, dan tidak ada yang meragukan kredibilitas keahlian beliau dalam Al-Quran. Nah, tokoh-tokoh ini misalnya di Madinah ada Abu Ja'far Yazid ibn Qaqqa, ada Syaibah bin Nassah, ada Imam Nafi' bin Abi Nu'aim. Di Mekkah ada Abdullah bin Katsir, ada Humaid bin Qais al-Araj, ada Muhammad bin Muhaisin. Di Kufah ada Yahya bin Wathab, ada Asim ibn Abi Najud, ada Sulaiman al-Amash, ada Hamzah, ada Ali al-Kisai. Di Basrah ada Abdullah bin Abi Ishaq, ada Isa ibn Umar, ada Abu Amr ibn al-Ala, ada Imam Asim al-Jahdari, ada Ya'qub al-Hadrami. Di Syam ada Abdullah bin Amir, ada Atiyah bin Qais, ada Ismail bin Abdullah bin al-Muhajir, ada Syurah bin Yazid al-Hadrami. Mereka itu adalah para ulama, adalah para tokoh yang mempunyai spesialisasi pada Al-Quran, pada bacaannya, pada bagaimana menulis tentang Al-Quran,
Dan disinilah marhalah atau fase yang ke-10 ini yang terjadi pada akhir abad 1 Hijriah, itu marhalah yang kita kenal dengan marhalah golongan orang-orang yang fokus pada bacaan tertentu dan mengajarkan berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan sehari-harinya. Kemudian setelah itu pada marhalah atau periode yang selanjutnya, yaitu periode ke-11, itu merupakan dimulainya periode penulisan Al-Quran dan tadwin terhadap Al-Qiraat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Demikian, mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.